Kondisi kesehatan mental seperti depresi, kegelisahan, perubahan suasana hati, dan juga stres telah menjadi isu utama dalam zaman yang semakin berkembang. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahkan mencatatkan ada lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia hidup dalam kegelisahan. Data riset kesehatan dasar 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 hingga 24 tahun mencapai 5,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, bila melihat karakteristik prevalensi gangguan mental emosional berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa para pengidap gangguan jiwa didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Data Riskesdas 2013 juga melaporkan bahwa wilayah Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta memiliki tingkat prevalensi gangguan jiwa berat yang tertinggi di antara provinsi lain. Kedua wilayah itu sama-sama memiliki skor prevalensi 2,7 yang berarti ada 2,7 kasus dalam 1.000 penduduk. Bicara mengenai kesehatan mental pada anak dan remaja. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kesehatan mental itu biasanya kita bicara mengenai gangguan mental. Dan ketika bicara tentang gangguan mental, sebagian dari kita mungkin memiliki persepsi yang negatif atau bahkan tabu untuk membicarakan hal ini. Nah, harapannya dengan pemahaman yang rinci dan komprehensif, kita bisa mengubah pola pikir ini sehingga bisa mencari solusi terbaik untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan remaja sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara maksimal. Kisah ini merupakan tentang diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Geraldi Anugrah Putra, mahasiswa tingkat akhir Sekolah Vokasi IPB University. Saya merupakan orang yang sangat ekstrovert. Saya merasa sangat bersemangat saat berkumpul bersama teman-teman. Namun, ketika corona menyerang Indonesia, dengan adanya peraturan social distancing, stay at home, kuarantin, dan online class mulai diberlakukan, saya menjadi tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, sehingga memutuskan untuk lebih aktif di sosial media seperti Instagram dan TikTok. Namun, semua tidak berjalan seperti yang saya bayangkan. Saya lebih banyak mendapatkan komentar negatif dibanding pujian. Hal itu benar-benar membuat saya depresi, stres, marah, menangis, dan terkadang saya melampiaskan emosi tersebut kepada orang sekitar. Hai, perkenalkan nama saya Geraldi Anugrah Putra. Di sini saya akan membagikan kisah mental breakdown saya yang bisa dibilang tidak menyenangkan. Tidak mudah bagi saya untuk berada di posisi yang seperti sekarang ini. Banyak sekali halangan rintangan yang saya lalui sehingga saya bisa terbentuk menjadi suatu pribadi yang lebih baik lagi seperti sekarang ini. Singkat cerita, saya merupakan salah satu anak yang bisa dibilang memiliki fisik berbeda dari kebanyakan anak laki-laki lainnya. Sejak kecil, saya sudah memiliki bentuk badan yang gemuk, gendut, atau bisa dibilang obesitas. Nah, hal inilah yang kadang kerap sekali membuat saya mendapatkan rundungan atau bulian dari teman-teman sekitar saya. Bulian semacam, gendut banget sih lo, badan lo besar banget kayak gedung. Lu nggak malu apa punya badan kayak gitu, nanti nggak ada cewek yang mau lo. Atau lu nggak mau diet apa, nanti susah tahu cari kerja kalau punya badan kayak gitu. Hal semacam itu sudah terasa sangat-sangat awam di telinga saya. Saking seringnya saya mendengarkan hal tersebut. Dan kini hingga bangku kuliah, saya masih sering mendengarkan kata-kata itu. Semenjak pandemi menyerang Indonesia, social distancing, stay at home, work from home, dan lain-lain mulai diberlakukan, saya memutuskan untuk pulang dari tanah rantauan di mana saya kuliah, yaitu kota Bogor, ke kampung halaman saya, yaitu kota Palembang. Selama kuliah online, saya tidak hanya terfokus pada kuliah online saja, namun saya memutuskan untuk aktif di salah satu platform digital sosial media, yaitu TikTok. Awalnya saya bermaksud untuk menghibur diri saya sendiri sambil berbagi juga kepada teman-teman lainnya melalui konten bernyanyi atau konten dance dan lain-lain. Namun semakin dalam saya menjajaki TikTok ini, memang beberapa ada komentar positif, namun terkadang juga saya mendapatkan banyak sekali hate speech atau komentar negatif dari netizen-netizen yang mana menurut saya itu terkadang ada yang berlebihan dan menyakiti hati saya, mulai dari kolom komentar dan bahkan ada yang langsung menyampaikan hate komennya itu melalui DM atau direct message di TikTok maupun Instagram. Hal ini membuat saya merasa depresi karena saya juga
memiliki beban-beban moral yang lainnya selain ini, seperti beban dari internal keluarga ataupun dari kuliah dan lain-lain yang membuat itu tuh semakin menumpuk, ditambah head comment ini membuat mental saya waktu itu semakin down. Dengan berdatangannya head comment ini membuat mental saya semakin terpuruk. Saya yang biasanya merupakan anak yang bisa dibilang sangat-sangat hampir tidak pernah menangis, menjadi anak yang sangat-sangat mellow. Setiap hari saya menangis, mengurung diri di dalam kamar, saya melampiaskan kemarahan saya kepada keluarga saya, adik saya, kakak saya, dan saya juga sempat mogok makan untuk beberapa hari. Karena hal ini benar-benar membuat saya terpuruk pada saat itu. Namun suatu ketika saya tersadar bahwasanya kalau saya hanya terpuruk saja, kalah akan keadaan, kalah akan diri saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Singkat cerita, akhirnya setelah mendapatkan banyak motivasi dari teman-teman terdekat saya, dari keluarga saya, dari beberapa follower saya juga, saya akhirnya memutuskan untuk bangkit perlahan-lahan, dan pada saat itu saya memulai untuk hidup sehat dengan cara diet. Saya mencoba diet dengan mengumpulkan berbagai macam referensi dari YouTube maupun TikTok dan lain-lain, yang mana saya gabungkan semua cara-cara diet menjadi cara diet saya sendiri, sampai akhirnya saya berhasil diet dan menurunkan berat badan saya sekitar 15 kg. Hal ini menurut saya merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi saya, karena dari dulu saya sudah sangat-sangat ingin untuk diet dan memiliki badan yang tidak obesitas. Namun memang untuk niat dan konsisten itu sendiri itu sangat susah. Dan setelah saya berhasil menurunkan berat badan saya sangat senang, saya sangat bahagia, dan lantas saya tidak hanya berdiam diri saja, saya juga kembali aktif di sosial media TikTok dan membagikan kisah saya ini kepada teman-teman yang ada di TikTok. Dan waktu itu setelah saya membagikan, konten yang saya buat sempat banyak ditonton oleh pengguna TikTok, itu sampai mencapai 80.000 penonton, dan alhamdulillah saya sangat senang karena saya bisa berbagi kepada teman-teman semua yang ada di TikTok dan teman-teman semua yang ada di sosial media lain, bahwasanya bentuk fisik itu bukanlah sesuatu yang bisa menjadi penghalang, dan kalaupun kita mau berubah, kapanpun kita pasti bisa. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa menjadi lebih baik lagi, dan saya juga bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Kenalin, nama aku Tina, aku sahabat dari Gera. Kalau ditanya gimana perasaan aku untuk pertama kalinya tahu bahwa Gerald ini punya gangguan kesehatan mental, yang pastinya aku kaget, shock, sedih, dan kayak nggak percaya aja gitu kalau Gerald ini punya gangguan kesehatan mental. Karena biasanya dia selalu happy, ceria di depan kita semua, dan dia nggak pernah ngeliatin sedihnya dia di depan kita semua. Dan itu sesuatu hal yang nggak mungkin banget bakal terjadi di diri Gerald. Aku tahu kalau Gerald ini punya gangguan kesehatan mental kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Lebih tepatnya awal bulan Maret, dia selalu nelfon aku, selalu cerita tentang perasaan dan keseharian dia di hari itu. Dan menurut aku itu biasa aja, tapi pas dia nelfon sambil nangis, itu aku ngerasa aneh. Ada yang beda nih sama nih anak, aku mikirnya kayak gitu. Jadi tiba-tiba dia nangis, berjam-jam dia nangis, dia cuma nangis gitu ke aku, dia curhat. Kalau misalnya dia ngerasa kayak nggak berguna di dunia ini, dan aku kaget dong. Kenapa nih? Kok tiba-tiba Gerald mikir kayak gini? Terus aku tanya, Gerald, ini kamu mau aku dengerin aja curhatnya atau kamu mau solusi dari aku? Terus dia cerita kalau misalnya dia pengen butuh solusi dari aku bakal ngasih solusi yang terbaik, yang mungkin ini terbaik untuk dia. Atau kalau misalnya dia cuma pengen didengar, mungkin aku bakal dengerin aja gimana perasaan dia saat itu. Dan aku berharap banget dengan cara itu bisa membuat Gerald lebih baik.
mental yang dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian perilaku seseorang. Nah, hal ini bisa jadi dipengaruhi ketika seorang ibu ketika waktu mengandung mengalami dampak seperti depresi, cemas, atau gangguan-gangguan kepribadian lain. 4 tanda atau gejala yang dialami orang-orang yang mengalami mental illness. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga atau bisa jadi dengan teman-teman di sekolah. Yang kedua, delusi atau paranoia atau halusinasi. Orang itu sering berhalusinasi atau mengalami menghayal. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, yang keempat, ketakutan atau kekhawatiran seseorang akan sesuatu hal yang sangat berlebihan. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan untuk sebuah negara yang lebih maju seperti Indonesia itu perlu sekali didukung kesehatan mental penduduknya yang lebih baik. Awam atau yang paling mudahnya dengan saling mau berbagi, memberi kasih sayang lewat cara yang kita bisa, dan mau saling membuka diri atau berdiskusi dengan orang-orang di sekitar. Itulah langkah untuk meningkatkan kesadaran tentang kepentingan kesehatan mental di dalam negeri. Nah, dalam sini penyebabnya kalau kita urai ada terbagi 3. Yang pertama, penyebabnya tergantung dari dampak dari biologis, yang kedua dampak psikologis, yang ketiga dampak sosial. Nah, kalau saya urai, dampak biologis ini terjadi diantaranya genetik manusia ketika lahir, sudah dibentuk dari dalam kandungan, dan itu akan berdampak sekali ketika si manusia tersebut lahir ke dunia. Nah, akan dirasakan ketika ia masa remaja. Sedangkan dampak psikologis yaitu cara anak dibesarkan oleh orang tua. Sedangkan yang ketiga, faktor sosial atau lingkungan sosial. Nah, lingkungan sekitar baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah itu sangat mudah sekali mempengaruhi anak terkena mengalami mental illness ini. Melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan rajin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi, atau sekurang-kurangnya curhat dengan teman sebaya atau dengan guru bimbingan dan konseling. Sehat jiwa diartikan sebagai satu kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, secara mental, spiritual, dan sosial. Jadi sehat jiwa itu bukan cuma ngomongin jiwanya aja, tapi kita ngomongin fisiknya juga, ngomongin kondisi spiritualnya juga, dan sosialnya. Kesehatan jiwa seseorang ini dipengaruhi dengan besar kecilnya tekanan yang datang dan juga seberapa kuat daya tahan seseorang, gitu ya. Kalau misalnya daya tahan ukuran tekanan yang datangnya itu jumlahnya nggak banyak, mungkin orang itu masih akan bisa mengatasi. Jadi dia tahu kemampuannya di mana, dia bisa mengatasi tekanan yang datang. Selain ukuran tekanan, juga kita bicara tentang daya tahan. Bukan cuma daya tahan tubuh secara fisik, tapi juga daya tahan secara mental. Jadi yang ada daya tahannya tuh bukan cuma badannya aja, tapi mental kita, jiwa kita itu juga punya daya tahan.